Shalom kasih Kristus. Saya yakin hari ini kita akan semakin bijak dalam bertindak. Tentunya saya juga yakin saudara dan kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Dan terus semakin dewasa dalam kerohanian kita. Sehingga dalam segala keadaan kita dapat kuasai diri untuk tetap menyenangkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang Kau berikan lewat kebenaran firman-Mu dapat membawa kehidupan iman percaya kami terus makin dewasa, sehingga kami dapat menguasai diri kami untuk tetap memberikan hal-hal yang baik yang mengharumkan nama-Mu Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kuasai dirimu, terdapat dalam Roma 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Di dunia ini, asal punya uang yang banyak atau menduduki jabatan tinggi, orang akan dengan mudahnya menguasai orang lain. Dengan iming-iming uang atau hadiah, orang dapat dengan mudahnya memerintah orang lain untuk menuruti apa saja yang menjadi keinginannya. Namun, untuk dapat kuasai diri sendiri, pekerjaan yang tidak mudah, walaupun dalam hati ada keinginan untuk melakukan. Sebab dalam diri manusia terbangun dua sikap yang saling berjuang, yaitu baik dan jahat, seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ketidakmampuan dalam kuasai diri membuat Saul selalu merencanakan hal-hal yang jahat terhadap Daud, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk membunuh Daud. Walau semuanya gagal, Saul tidak mampu kuasai dirinya, dan biasanya dalam kondisi emosional cenderung bersikap melakukan tindakan tanpa memikirkan secara baik-baik konsekuensinya, atau yang disebut impulsif. Dan reaktif, maksudnya segera bertindak, sehingga sulit mengendalikan diri. Biasanya sikap seperti ini akan kehilangan pertimbangan dan akal sehat, lalu terjebak dan didorong oleh emosi, bahkan nafsu. Sikap dan tindakan seperti ini jika dibiarkan berlarut-larut, suatu ketika membawa kerugian bahkan kehancuran. Rasul Paulus juga punya pengalaman. Dikatakan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan aku yang aku kehendaki, yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Untuk kita dapat kuasai diri dan menang atas setiap pergumulan, sesungguhnya dapat dilatih dan dibangun dengan sikap disiplin dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Kita tidak akan kehilangan peluang, tidak akan terjebak dalam kondisi emosional, dan tetap aman dalam pengendalian diri yang baik jika tetap bersikap waspada dan peka terhadap kesadaran nurani. Penguasaan diri meminimalkan risiko kegagalan dan menghindarkan kita dari tindakan yang ceroboh. Kekasih Kristus, mengapa kita perlu menguasai diri kita? Karena untuk menghindari tindakan yang ceroboh dan cenderung reaktif, dan bersikap melakukan semaunya. Sehingga penguasaan diri merupakan proses dari latihan iman untuk memiliki karakter serupa Kristus. Kekasih Kristus, biasanya yang sering kali lalai diterapkan dalam melakukan penguasaan diri ialah ucapan melalui bibir dan lidah kita. Kitab Yakobus mengatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikianlah juga lidah. Walaupun suatu anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Tercatat dalam Yakobus 3 ayat 2 dan 5. Sesungguhnya kata-kata atau ucapan kita dapat kita latih dengan pikiran dan perasaan. Maksudnya, sebelum kita berkata, hendaklah kita berpikir dan menggunakan perasaan. Dalam Yakobus 3 ayat 3 mengatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya.
Dalam Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Inilah perlunya menguasai diri dalam perkataan kita. Kita harus berpikir sebelum berkata-kata, supaya kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, memotivasi, meneguhkan, menguatkan, dan memberkati. Sehingga setiap orang yang mendengarnya beroleh berkat dari perkataan kita. Kolose 4 ayat 6 menjelaskan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jika tidak bisa kuasai diri kita dalam perkataan, kata-kata kita cenderung melukai hati orang. Tuhan Yesus mengingatkan agar kita tetap waspada. Dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu menguasai diri kita, karena pada dasarnya daging kita sangat lemah. Karena itu kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus dalam menjalani hidup. Setiap kali kita hendak melakukan perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, sesungguhnya hati kecil ini sudah mendengar peringatan Roh Kudus. Hanya saja daging ini tak mau tunduk dan terus mengabaikan suaranya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini di mana firman Tuhan meneguhkan iman percaya kami Tuhan, supaya kami mampu dalam menghadapi berbagai macam persoalan, keadaan, kami bisa menguasai diri kami, sehingga kami tidak lagi jatuh di dalam dosa, tidak lagi hidup dalam masa lalu, dan terus kami melihat hari ke depan di mana Tuhan memproses kehidupan kami untuk kami menghasilkan buah-buah yang baik, yang manis, yang dapat dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terlebih kehidupan kami dapat memuliakan Engkau. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.